Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Hidayat Bukhari, NIM 224504100054 dari Program Studi Teknologi Informasi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah algoritma dan pemrograman, yaitu materi list and reference. Di sini saya akan mereview materi dari Pak dosen, yaitu Pak Ardi Wicaksono, yang sudah di-share. Sini saya akan mempraktekkan coding yang ada di materi tersebut. Pertama, list and reference. Struktur data merupakan struktur yang dapat menyimpan dan mengorganisasikan kumpulan data pada Python. Jadi list and reference ini merupakan struktur data yang dapat menyimpan banyak data dan mengelompokkan atau mengorganisasikan kumpulan data tersebut. Berikutnya, list. List merupakan struktur data paling dasar. List menyimpan koleksi data terurut. Di dalamnya, kita dapat menyimpan sequence atau rangkaian item menggunakan list. Jadi, list dapat menyimpan sequence ya, jadi rangkaian item. Jadi ada beberapa item itu dimasukkan dalam list. Item dalam list ditutup menggunakan kurung siku seperti ini. List atau list literal. Setelah list dibuat, Anda bisa menambah, mengurangi, dan mencari item pada list karena bersifat mutable. Jadi ketika kita membuat list, kita udah membuat banyak item dalam satu kelompok itu. Banyak item, kita juga bisa mengedit, menambah, atau mengurangi, atau menghilangkan beberapa item. Terus kita juga dapat mencari item mana yang ingin ditampilkan. Seperti ini contoh sederhana pembuatan list pada bahasa Python. List 1, ini terdapat item kimia teknik, fisika teknik 2003-2019. Lalu list kedua ada berupa angka 1, 2, 3, 4, 5. Oke, next. Akses nilai dalam list Python menggunakan tanda kurung siku untuk mengiris beserta indeks atau untuk mendapatkan nilai yang tersedia pada indeks tersebut. Seperti ini. Lalu ada pembaruan satu atau beberapa nilai di dalam list dapat dilakukan dengan metode event. Ya, langsung saja kita praktek. Sebelumnya sudah saya copy. Oke, slide 4. Sudah saya copy codingnya, jadi kita tinggal copy paste saja. Paste, lalu kita run. Oke, list 1 terdiri dari kimia teknik, fisika teknik 2003-2019. Lalu list 2, 1, 2, 3, 4, 5. Dan di sini cara mengakses nilai dalam list. Print list 0. Berarti yang ingin kita akses adalah item yang pertama atau 0. Jadi kimia teknik 0, fisika teknik 1, 2003, 2, 2019, 3. Jadi 0, 1, 2, 3. Kita print list. Yang list 1 yaitu item yang 0, yaitu kimia teknik. Jadi keluarnya tampilannya kimia teknik. Lalu yang kedua adalah list 2, yaitu dari 1 sampai penutupnya 5. Jadi kan ini 0, 1, 2, 3, 4 kan. Jadi ini karena printnya jadi 1, berarti dimulai dari angka 2 sampai dengan penutupnya yaitu 5. 2, 3, 4, 5 seperti itu. Lalu lanjut pembaruan 1 atau
copy lagi selanjutnya. Saran. Nah, nilai ada pada indeks 2. Berarti list kimia teknik nilai ada pada indeks 2. Oh, malah full screen. Nilai ada pada indeks 2 yaitu 2003. Lalu nilai baru pada indeks 2 yaitu 2001. Berarti 2003 diganti menjadi 2001. Nilai baru pada indeks 2 yaitu 2001 yang semula dari 012 2003 menjadi 2001. Dan kita Ctrl slash. Selanjutnya, menghapus nilai dalam list Python dapat dilakukan menggunakan metode remove jika tidak tahu persis item mana yang akan dihapus. Penambahan nilai dalam list Python dapat dilakukan dengan menambahkan perintah .append. Kita copy saja, langsung kita run. Metode remove berarti dalam list ini kita ingin mendelete indeks 2. Berarti yang dihapus adalah 2003. Sini setelah dihapus nilai pada indeks 2 yaitu berarti listnya terdiri dari kimia teknik, fisika teknik, dan 19. Berarti 2003 sudah kehapus karena kita sudah menjalankan perintah del list indeks 2. Selanjutnya menambah perintah append. Di sini kita menambahkan item ya. Jadi list.append 2022 sama pendadaran. Kita menambahkan angka dan juga string. Angka 2022 dan string pendadaran. Jadi di sini keluar nilai paling terbaru yaitu ada kimia teknik, fisika teknik 2003, 2019 dan yang terbaru 2022 sama pendadaran. Oke. Kita Ctrl slash. Lanjut berikutnya. Berikutnya tuple. Tuple atau tuple sangat mirip dengan list, namun tuple bersifat immutable, tidak bisa diubah setelah didefinisikan. Tuple dibuat dengan mengspesifikasikan item tuple dipisahkan menggunakan tanda koma dan opsional diapit dengan tanda kurung. Membuat tuple semudah memasukkan nilai-nilai yang dipisahkan koma. Secara opsional dapat memasukkan nilai-nilai yang dipisahkan koma ini di antara tanda kurung juga. Contoh seperti ini. Berarti tuple ini ketika kita sudah membuat list, kita sudah tidak bisa mengubahnya, entah menambahkan atau menguranginya. Selanjutnya, tuple kosong ditulis sebagai dua tanda kurung yang tidak berisi apa-apa. Contohnya tab1. Tuple yang berisi satu nilai harus memasukkan koma, meskipun hanya ada satu nilai. Contohnya tab1 50, koma. Indeks tuple mulai dari 0, koma, seperti halnya indeks string. Akses nilai dalam tuple dibentuk menggunakan tanda kurung siku untuk mengiris beserta indeks atau indeks untuk mendapatkan nilai yang tersedia pada indeks tersebut. Tuple tidak berubah namun dapat diperbarui atau diubah nilai elemennya. Merubahnya dilakukan dengan mengambil bagian dari tuple yang ada untuk membuat tuple baru. Oh, jadi ketika kita sudah membuat tuplenya, udah buat list ini, tapi kita mau menambahkan tuple ini, berarti kita membuat tuple yang baru lagi lalu ditambahkan. Jadinya nanti hasilnya adalah dari dua tuple tersebut.
tampilannya. Langsung kita praktekkan saja. Oke. Kita run. Nih, kimia teknik. Print to 0, 1, 0 tadi sama. Terus hasil dari tabel baru, ini yang tabel baru yang ditambah tab 1 dan tab 2. Jadinya dia menampilkan tab 1 dan juga tab 2. Jadi kita ketika ingin menambahkan item atau indeks harus membuat tabel baru. Oke. Selanjutnya berikut adalah contoh penggunaan tabel dalam program. Oke. Oh, ini yang banyak kebun binatang. Jadi di sini terdapat kita sudah membuat tabel kebun binatang ya berisi ular piton, gajah dan penguin. Tapi kita ingin menambahkan binatang baru lagi. Jadi kita membuat tabel lagi yaitu kebun binatang baru. Lalu nanti pada bagian printnya, nah di sini kalau contoh penggunaannya nih kebun binatang baru kita membuat tabel. Nah tapi di dalam tabel tersebut isinya di bagian akhir terdapat tabel. Jadi tabel yang bersarang. Jadi ada tabel, terus di dalamnya ada item-itemnya, lalu di akhir juga ada tabel lagi. Dan tabelnya itu juga berisi item yang berada pada tabel tersebut. Jadi ketika menambahkan misalnya monyet dan unta, tadi sudah membuat ular piton, gajah dan penguin, ingin menambahkan hewan lagi, berarti kita buat tabel baru dan di dalamnya nanti juga berisi tabel. Jadi tabel yang bersarang gitu istilahnya. Oke. Selanjutnya yaitu string. String merupakan jenis yang paling populer di bahasa pemrograman. Pemrograman hanya dengan melampirkan karakter tanda kutip. Python memperlakukan tanda kutip tunggal sama dengan tanda kutip ganda. Langsung copy saja Indonesia. Kita running. Stringnya yaitu nama Indonesia. Di sini hasilnya tampilkan nama di awal dengan in. Nama berisi string nih. Berarti seperti itu ya. Kayak inisial gitu, IND, ne, done, Indonesia gitu. Selanjutnya langsung saja next, sequence. List, tuple dan string merupakan contoh dari sequence. Sequence dapat digunakan untuk melakukan tes keanggotaan, operasi indeks, akses, dan slicing, serta iterasi pada sequence. Langsung saja kita praktekkan. Oke. Di sini bisa terlihat daftar belanja. Ada apel mangga, terus nama yang belanja yaitu Wisnu. Di sini bisa ditampilkan print barang 0, daftar belanja 0. Berarti barang 0 yaitu apel kan, apel 0, mangga 1, wortel 2, pisang 3. Jadi barang 1 mangga, barang 2 wortel, barang 3 pisang. Benar. Barang min 1 pisang, min 1. Berarti ada minnya itu berarti programnya membaca dari belakang. Min 1 berarti pisang. Jadi dari belakangnya itu pisang. Terus min 2 yaitu wortel dan seterusnya. Lalu di sini juga ada print karakter 0.
dari nama. Berarti ini menampilkan karakter pertama dari nama. Namanya Wisnu, karakter pertamanya yaitu W, berarti di sini tampilkan karakter 0 yaitu W. Lalu barang 1 ke 3, daftar belanja 1 sampai 3 berarti menampilkan apel 0, mangga 1. 1 sampai 1 dan 3. Berarti mangga, wortel. Barang 2 ke terakhir. Barang 2 yaitu wortel, ke terakhir yaitu pisang. Benar, 1 ke min 1, mangga, terus dari belakang wortel. Oke, selanjutnya yaitu lanjut di set. Set beranggotakan objek-objek yang tidak terurut. Set biasanya digunakan ketika keberadaan objek pada koleksi lebih penting daripada urutan dan berapa kali objek muncul pada koleksi. Kita kontrol slash. Kita lanjut ke praktek selanjutnya, yaitu set. Kita running. True, false, true. Di sini true. Indonesia in negara ada. Amerika di negara di list negara nggak ada. Berarti jawabannya false. Dan seterusnya. Oke, kita lanjut lagi ke dictionary. Dictionary seperti halnya suatu buku yang berisi informasi, alamat, dan kontak. Kita dapat mencari alamat atau detail kontak berdasarkan nama yang dicari. Setiap key dipisahkan dari value-nya menggunakan titik 2. Dan masing-masing pasangan key. Kedua, value dipisahkan menggunakan koma. Semuanya tertutup dalam kurung kurawal. Catatan key harus bersifat unik. Tidak bisa menemukan informasi yang tepat jika ada 2 orang yang mempunyai nama yang sama dalam buku alamat. Langsung saja kita praktek. Dictionary name. Kita mencari name, yaitu yang pertama Dunstan. Kita menampilkan age, yaitu umur Dunstan adalah 5. Oke. Kita lanjut. Pembaruan dictionary dapat dilakukan dengan menambahkan entry baru atau pasangan nilai kunci, modifikasi entry yang ada, atau menghapus entry yang sudah ada. Oke, langsung kita coba saja. Ada yang salah ini. Oh. Oke. Yang salah ternyata. Ini kita mengubah entry yang sudah ada. Dari yang selubanya 5, kita ubah dict menjadi 6. Terus menambah entry baru. Dict school, karena ada school. Umur, sekolah. Oke. Terus kita selanjutnya saja. Elemen dictionary individual atau menghapus keseluruhan isi dictionary. Untuk menghapus seluruh dictionary secara eksplisit, cukup gunakan self statement. Oke. Kita running.
clear delete. Ini perintahnya untuk hapus entry dengan key name. Menghapus name, terus menghapus dictionary yang sudah ada. Oke. Selanjutnya, selanjutnya kita sudah memasuki reference. Apabila membuat objek dan mengisinya ke variabel, variabel hanya merefer ke objek dan tidak mempresentasikan objek itu sendiri. Nama variabel akan merujuk ke memori komputer di mana objek disimpan. Hal ini dinamakan binding antara nama ke objek. Oke, langsung kita praktekkan. Oke, seperti ini. Segmen biasa. Daftar belanja. Menggunakan copy untuk membuat salinan, membuat copy. Daftar belanja. Terus kita copy ke daftar saya. Oke, ya seperti itu praktek pada hari ini. Kita sudah melakukan praktek dengan materi Python list and reference, materi yang sudah di-share oleh Pak dosen yaitu Pak Ardi Wicaksono dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Sekian dari saya Fajar Hidayat Bukhari. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.